Sekarang ojol-ojol itu kalau mereka pakai aplikasi ojek online, mereka bagi hasilnya cuma 8% buat perusahaan pemilik aplikasi ojol itu. Mau Gojek kek, mau Grab kek. Karena kalau ini benar-benar jadi kenyataan nih, potongan 8% ini, ojol-ojol itu bisa rugi triliunan loh guys. Karena Benix sudah hitung nih, ada 5 skenario di mana ini bakal jadi kenyataan. Jadi tarif aplikator ojek online itu turun, tadinya di atas 20%, sekarang di bawah 10%. Jadi tinggal single digit nih, 8% doang. Kayak begini nih videonya. Ojol kerja keras, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Setuju 20%? Kalian minta 10%. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Karena faktanya ya udah ditandatangani nih Perpres nomor 27 tahun 2026. Wah, ini instan banget. Di sini Perpres ini mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Jadi sekarang ya perusahaan aplikator itu kalau motong penghasilan mitra ojeknya itu maksimal 8%. Nah saat ini perusahaan aplikator itu potongannya 20% nih guys. Nah bukan cuma soal tarif yang didiskon dari 20% ke 8%. Sekarang Prabowo juga bagi-bagi bonus. Bonusnya itu berupa perlindungan nih bagi mitra driver. Jadi berdasarkan Perpres 27 2026, perusahaan aplikasi juga bakal wajib nih guys memberikan perlindungan ke mitra pengemudinya. Contoh nih jaminan kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, BPJS kesehatan. Jadi ya makin terlindungi lah driver ojek online di Indonesia. Ya kalau lihat di berita-berita sih sepertinya banyak driver ojek online yang bilang ini harapan baru, ini good news. Mereka happy banget guys. Gimana sih kalau seandainya tarif jadi 8%? Lu lihat simulasi di layar kaca kalian guys. Ini ada dua aplikasi nih, Gojek sama Grab nih. Ya 11-12 lah. Lu kalau jalan sama mereka bisa bayar 15.000 nih pakai Grab. Dari 15.000 rupiah, lu bayar biaya platform 2.000 rupiah. Lu bayar lagi asuransi perjalanan 2.000 rupiah. Lu bayar lagi green program contribution, program-program peluk pohon senilai 200 rupiah. Total lu dapat diskon 1.200 rupiah. Artinya total biaya yang lu harus bayar itu bukan 15.000 rupiah per biaya perjalanan doang, tapi lu akan bayar 18.000 rupiah. Dari 18.000 rupiah yang lu bayar, yang masuk ke kantong ojol itu cuma 12.000, 80%. Aplikator terimanya 3.000 rupiah, 20%. So, menarik nggak ini? Terus sekarang gimana kalau seandainya naik bagi hasilnya jadi 8% buat aplikator? Ojol terima 92%. Lu lihat lagi nih Grab, biaya perjalanan sama, tetap 15.000 perak. Tapi lu harus bayar biaya platform 2.000 rupiah. Asuransi perjalanan 2.000 rupiah. Program peluk pohon 200 rupiah. Diskon total 1.200. Nah total yang lu bayar tetap sama nih 18.000. Cuma sekarang 18.000 itu yang masuk ke kantong driver lebih tinggi. Dia bisa terima 13.800. Sementara aplikator cuma terima 1.200. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ya. Aplikator sebelumnya terima 3.000 perak. Sekarang sisa 1.200. Ojol sebelumnya bisa bawa pulang 12.000. Sekarang mereka bawa pulang 13.800. Jadi dari situ lu bisa lihat memang ada peningkatan. Pendapatan mitra bisa naik hingga 20-35%. Lu jangan percaya guys. Udah gue hitungin buat lu. Kita juga bisa dapat asuransi kesehatan, dapat perlindungan dari pemerintah, BPJS, dan yang paling seru mereka dapat kepastian hukum juga sih dari pemerintah. Karena sekarang jadi lebih susah lah aplikator buat main-main soal potongan. Terus gimana guys responnya pengusaha ojol nih? Ada Grab, Maxim, Gojek. Ya kalau lu lihat sih komentar mereka katanya sih masih mau lihat-lihat dulu. Mereka masih mau mengkaji, mereka masih mau review. Menurut gue ini respon yang bagus lah, main aman lah supaya mereka nggak dipecat ya sama pemegang saham. 2022 ini zaman ketika mereka bagi hasilnya di atas 8% loh. Itu aja mereka rugi 40 triliun. Tahun 2023 rugi 90 triliun. Nah lu lihat di layar kaca, tahun 2024 mereka rugi 5 triliun. So perusahaan ini bertahun-tahun rugi triliunan bahkan ketika bagi hasil mereka lebih besar daripada 8%. Di kuartal terakhir tahun 2026, kuartal 1 2026, mereka untuk pertama kalinya berhasil mencetak profit. Profitnya 170-an miliar guys. Gila, lu bayangin ya 170-an miliar. Padahal omset mereka itu belasan triliun. Ketika mereka bagi hasilnya di atas 8%, mereka bertahun-tahun rugi triliunan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, orang-orang pada suka cita nih. Karena perusahaan kita profit nih akhirnya 170-an miliar. Tapi ternyata cuma bertahan 3 bulan karena habis itu datang bulan Mei bro. Bulan Hari Buruh. Jadi pemerintah harus memberikan hadiah lah buat para demonstran ini supaya Indonesia nggak kerusuhan. Oke, hadiahnya apa? Hadiahnya ya take rate-nya Gojek turun. Nah teman-teman gimana sih kita cara ngitung ya take rate sebetulnya dari Gojek? Gampang. Lu buka laporan keuangannya Gojek. Di situ kan lu lihat GTV, Gross Transaction Value, omzetnya mereka lah dari bisnis on demand service itu sekitar 16,3 triliun.
satu kuartal 2026. Pendapatan bersih dia sekitar 3,3 triliun. Nah kalau lu bagi ya 3,3 triliun ke 16 triliun. So lu bisa lihat take rate mereka itu sekitar 20,56%. Itu mereka bisa profit di 171 miliar. Termehek-mehek bro. Penghasilan 16 triliun, omzet 16 triliun, netnya cuman sekitar 171 miliar, jadi nggak nyampe 2% bro. Net profit marginnya kalau lu lihat berdasarkan GTV yang mereka hasilkan. Sudut pandang driver, hari ini happy, hari esok jangan senang dulu lu. Nanti gua kasih tahu. Kenapa? Nah kita udah hitung ya. Kalau seandainya semua kondisi ceteris paribus, jadi kondisi pajak nggak berubah, kondisi biaya nggak berubah, tapi yang berubah hanya take rate-nya doang di 8%, semuanya sama, apa yang merayakan kemenangan mereka dengan take rate 92% itu. Gojek tetap harus bayar server, Gojek tetap harus biaya marketing, Gojek tetap harus kasih promo ke usernya, Gojek tetap harus bayar iklan. Dan itu semua kalau dia tidak lakukan, kalau mereka bahkan kurangin, ujung-ujung perusahaan bisa kolaps. Kalau perusahaan kolaps, skenario yang kedua take rate tetap 8%. Tapi karena gue orangnya baik ya, gue hitung, oke, kalau lu mau tetap mempertahankan profit lu di 171 miliar Gojek, pilihannya gimana? Berarti lu harus naikin GTV lu, transaksi lu naik. Berapa yang make sense? Dengan take rate di 8% dan lu tetap pengen mempertahankan profit 171 miliar di kuartal 2 2026. Artinya omzet Gojek dari on-demand service GTV-nya harus naik 42 triliun. Ini artinya peningkatan 157% dari 16 triliun ke 42 triliun. Menurut gua nggak logis. Kenapa? Karena kalau lu lihat pertumbuhan GDV Gojek dari kuartal 1 2025 itu cuma 15 triliun. Kuartal 1 2026 dari 15 triliun cuma naik jadi 16 triliun. Jadi naiknya cuma nggak nyampe 1 triliun bro, by the way. Saya dengar ada influencer di luar sana bilang Gojek itu bisa profit dari bisnis fintech, bisa profit dari bisnis e-commerce, dari Tokopedia. Iya bagus karena dia gila. Kenapa? Contoh gini, kita bahas bisnis e-commerce-nya Gojek ya. Kenapa mereka banyak yang terlalu overly optimistic, malah cenderung halusinasi tingkat tinggi? Mereka ada dasarnya juga guys, manusia-manusia halu nih. Karena kuartal 1 2025 penghasilan Gojek dari e-commerce itu cuma 47 miliar. Loncat ke kuartal 1 2026 jadi 262 miliar. Artinya ada kenaikan 457%. Wow, hebat dong. Belum lagi dari fintech. Fintech kuartal 1 2025 itu cuma 190 miliar. Masuk ke kuartal 1 2026 naik jadi 364 miliar. Itu peningkatan 92%. Kita asumsikan kuartal 1 2026 pertumbuhan yang ekstrim itu kita lipat gandakan lah di kuartal 2 2026. Artinya dari 262 miliar penghasilan di e-commerce bakal tumbuh 457% menjadi 1,4 triliun. Dari fintech gue yakin juga 92%. Sebelumnya 364 miliar naik jadi 697 miliar. Kalau di total itu mereka jadi dapat 2 triliun tuh. Laba bersihnya Goto di kuartal 2 dengan asumsi lu yang bakal cuan gede dari e-commerce sama fintech ternyata nggak profit guys, tapi malah minus 350 miliar. Para driver mereka itu ada 3 juta orang. Gue mau tanya sampai 6 juta merchant loh. Diperkirakan sekitar 6,4 juta merchant yang jadi vendor di sana. Belum juga orang yang vendor rentalin mobil di situ, mobil box di situ. Belum kalau lu pesen GoMart ya, aplikasi dari minimarketnya. Jadi ada begitu banyak. Pendapatan Gojek kurang dari 20% ke 8%. Ujung-ujungnya pendapatan platform mereka juga berkurang. Margin bisnis mereka semakin sedikit padahal tadinya cuma 1%. Lu bayangin ya, gue udah hitungin margin mereka nggak nyampe 2%. Dan mereka tetap harus menjaga perusahaan ini profitable dong, kan mereka bukan badan amal. Ujung-ujungnya apa? Platform akan naikin tarif ke konsumen. Buat naikin apa? Ya mungkin GTV-nya biar bisa naik, revenue mereka bisa naik. Yang dimakan siapa? Customer, konsumennya dia. Lu. Terus apa yang terjadi kalau seandainya pesen di Gojek makin mahal? Customer bakal kurangi orderan. Jadi gue bakal pindah. Mungkin gue gak belanja lebih banyak di Gojek. Mungkin gue pindah ke Shopee Food. Tapi kan Shopee Food juga ikut mahal loh. Karena mereka juga 8%. Ujung-ujungnya apa? Gue bakal jadi lebih sehat karena gue akan masak sendiri guys. Kalau banyak konsumen yang mengurangi orderan mereka, apa yang terjadi selanjutnya adalah volume pesanan ke aplikator turun. Kalau volume orderan turun, orang yang pesan Gojek, GoRide, GoCar itu turun, next apa? Next kan perusahaan tetap harus profit guys. Mau gak mau platform bakal naikin tarifnya lagi. Fee-nya gak berubah, dia tetap cuma ambil komisi 8% gak berubah. Tapi tarifnya yang dia akan naikin. Kalau tarifnya dinaikin, apa yang dia bisa lakukan? Kurangin insentif. Insentif bukan driver, insentif driver dia gak bisa kurangin. Karena udah di cap tuh 8%. Insentif buat lu. Bentuknya apa? Cashback, voucher diskon, promo bakal makin berkurang. Ujung-ujungnya, nah ini yang paling parah nih bottom line. Ujung-ujungnya orderan driver Gojek online
Grab, apapun itu, Maxim, orderan mereka bakal berkurang juga. Nah kalau orderan mereka makin lama makin berkurang, jumlah mitra mereka ujung-ujungnya berkurang. Kalau jumlah mitra mereka makin berkurang di bawah, apa yang terjadi? Pengangguran massal. Buat driver 100%, buat Gojek 0%, karena Gojek cita-citanya masuk surga. Terus gimana caranya Pak biar bisa tetap profit? Kan investor harus profit, simple. Yang mereka lakukan selanjutnya adalah bisnis cloud. Apa? Rental server. Gue komplain segala macam, dicariin tuh, hilang, ketemu barang gue, dan itu kan pasti bayar mahal buat orang yang angkat telepon. Harus angkat telepon 24 jam. Hari ini ada 6,4 juta merchant guys di aplikasi GoFood, GrabFood segala macam. Lu bayangin 6,4 juta merchant. Kalau lu kali 1 juta rupiah berarti Gojek bisa dapat 6,4 triliun per bulan. Terus driver Gojek, driver Gokar yang aktif ada berapa orang? Hari ini diperkirakan ada 3 juta orang. Kalau 3 juta orang, mereka bayar subscription fee 1 juta rupiah buat bayar sewa servernya Benix. 3 juta driver dikali 1 juta rupiah per bulan, berarti Gojek bisa terima duit 3 triliun. So lu jumlahin nih, 6,4 triliun dari merchant GoFood, plus another 3 triliun dari driver. Kalau di combine, Gojek bakal punya penghasilan sekurang-kurangnya 9,4 triliun satu bulan. 9,4 triliun dalam satu bulan. Kalau lu kali 3 bulan alias 1 kuartal itu setara dengan 28 triliun guys. Nah pengeluaran Gojek berapa? Pengeluaran Gojek dalam 1 kuartal itu sekitar 3 triliun. Itu yang dicatat sebagai biaya on demand service. Upgrade nanti jadi perusahaan cloud, data center, dan ujungnya jadi perusahaan AI. Karena mereka bisa agregator nih, mengkoneksikan semua driver, semua mobil, kendaraan, restoran yang ada di Indonesia dengan biaya 0%. Penasaran gak sih gimana hitung-hitungannya kalau seandainya Goto sama Grab ini merger? Menarik gak guys? Karena anyway kalau menurut gua 8% itu udah gak sustainable. Karena kalau lu lihat ya aplikasi ride hailing ya, itu ada banyak bukan cuma di Indonesia. Uber itu potongannya 30% loh buat aplikator. Di Cina ada Didi. Didi itu berapa? 14-20% buat aplikator. Saham Gojek dari peristiwa 8%.